Jeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Petugas Dinas Kesehatan tengah menyelidiki belasan kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Bali. Warga korban banjir bandang di Desa Penyaringan, Jemberana akan direlokasi ke lahan milik pemerintah Provinsi Bali. Menikmati kuliner gurami pespol bumbu Jawa Bali di warung tengah sawah. Penyebab pasti gagal ginjal akut misterius hingga kini belum diketahui. Petugas Dinas Kesehatan Provinsi Bali kini menyelidiki 17 kasus yang muncul untuk menganalisa penyebab gagal ginjal akut tersebut. Petugas akan menyurvei konsumsi obat pasien sebelum divonis menderita gagal ginjal. Survei juga untuk mengetahui apakah ada kasus yang tidak terdata. Kita hanya dapat data yang langsung yang ditangani ini. Ini dari Kemenkes pun sudah menyatakan dari Daya Pusat juga kan datanya cuma dari rumah sakit. Mungkin dari dokter anak yang dirawat di rumah sakit dan yang di luar itu kami. Nah sekarang dari Kemenkes sudah menugaskan kami ya untuk melakukan surveillance. Dan ke tadi masing-masing kalau di kesehatan provinsi kita mengimbau rumah kabupaten kota untuk gencarkan surveillance. Jadi anak-anak biar betul yang anak sakit, yang minum obat apa aja itu kita lakukan. Ya kita kalau nanti dia pas ke rumah sakit ada apa-apa kita sudah tahu ininya dia sebelum rumah sakit minum obat apa aja itu surveillance kita di jalan karena kita baru diperintahkan setelah ada surat edaran dari Kemenkes itu untuk mendata apakah ada di luar 17 ada nggak itu udah lagi jalan nih surveillance. Hingga hari Minggu kemarin tidak ada penambahan kasus gagal ginjal akut misterius di Bali. Dari 17 kasus yang ditangani Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar, 11 pasien dinyatakan meninggal dunia. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Kesedihan mendalam masih dirasakan oleh salah satu keluarga pasien anak yang meninggal akibat gagal ginjal akut. Komang Dira Bulan Kayana, anak berusia 1 tahun 2 bulan, menghembuskan nafas terakhir setelah hampir 2 pekan dirawat di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Komang meninggal dunia pada 17 September lalu setelah menjalani transfusi darah. Balita ini awalnya mengalami gejala demam dan dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Denpasar sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Kondisinya sempat membaik dan dipindah ke ruang perawatan rumah sakit. Namun, kondisinya memburuk saat dilakukan transfusi darah, di mana hemoglobin pasien menurun drastis. Awalnya cuma demam, 40, naik turun, terus nggak kencing, yang akhirnya di opname, dirujuk, pertama direhidrasi dulu sampai dia bengkak dan dicurigai ginjalnya. Setelah itu dicek lab, ginjalnya memang mengalami penurunan yang drastis. Dirujuk ke Sanglah, akhirnya sampai di Sanglah itu sampai dirapatkan oleh tim dokter. Karena untuk kasus bulan ini anaknya nggak ada mesinnya, jadi harus dipasang CAPD. Terus kondisinya sudah semakin membaik setelah dipasang CAPD. Cuma saat itu akan dipindahkan ke ruang rawat inap biasa, tapi tiba-tiba hemoglobin turun sehingga harus dilakukan transfusi darah karena dokter menakutkan terjadinya anemia. Jadi
jadi harus dilakukan transfusi darah. Setelah transfusi darah, Bulan langsung drop dan akhirnya meninggal. Yanti kini telah ikhlas menerima kepergian putri bungsunya untuk selamanya. Ia berharap pihak terkait dapat segera menemukan penyebab serta obat dari penyakit yang telah merenggut nyawa putrinya. Tim Liputan laporkan dari Denpasar. Sejumlah apotek di Denpasar mulai menghentikan penjualan obat sirop. Hal tersebut dilakukan menyusul adanya imbauan dari Kementerian Kesehatan RI untuk menghentikan pemberian obat sirop. Semua tenaga dan fasilitas kesehatan diminta untuk menghentikan penggunaan obat sirop bagi anak-anak. Masyarakat kini dianjurkan untuk beralih ke obat tablet atau bubuk puyer. Kita ada imbauan itu Kemenkes, ya kita harus lihat. Ya, imbauan itu memang kita harus ikuti ya sampai ada investigasi lebih lanjut menyatakan hasil investigasi itu sirup-sirup mana aja yang berbahaya. Saya harapkan mudah-mudahan masyarakat bisa lebih dini tahu gejala-gejala yang kita curigai suatu gangguan akut progresif atipikal ini, yaitu dengan kencing yang berkurang gitu. Kencing berkurang atau batuk pilek, dimonitor kencing anaknya itu. Apabila terdapat rasanya kurang kencingnya, ya cepat segera ke fasilitas kesehatan. Kalau dari kami mengikuti arahan sesuai Kemenkes bahwa memang saat ini kita belum boleh menjual sediaan dalam bentuk sirup. Kalau isu yang beredar di masyarakat itu kan sediaan sirup khususnya untuk paracetamol ya, tapi ternyata dari Kemenkes itu semua sediaan sirup di stop dulu penjualannya seperti itu. Jadi kita memang menjelaskan juga sama pasien-pasien yang datang ke apotek, jadi bahwa sekarang itu kita nggak boleh dulu jual sirup, dan mereka pun juga kami berikan penjelasan tentang apa yang terjadi sekarang. Sebelumnya apotek dan tenaga kesehatan diminta menghentikan pemberian sirop, menyusul ditemukannya kasus ginjal akut misterius di Indonesia. Imbauan ini dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar.